Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Herlambang Arya Sanjaya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2F dengan nomor induk mahasiswa 2152111198. Di sini saya akan membawakan hasil wawancara saya terhadap salah satu UMKM yang bergerak di bidang makanan, yaitu Wulan Bakery. Jadi Wulan Bakery ini adalah salah satu UMKM. Hapus ya dulu. Simpan saja. Jadi Wulan Bakery ini adalah salah satu UMKM yang memproduksi roti yang terletak di Dusun Tegal Kerajaan, RT 2 RW 1, Desa Gendeng, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo. Usaha ini dirintis oleh sepasang pasutri, yaitu Bapak Guntoro dan Ibu Tri Wulandari sejak tahun 2010. Mereka memulai usaha ini karena menganggap bahwa dengan bekerja sendiri atau mendirikan usaha sendiri, mereka dapat memanajemen waktu serta keuangan sendiri tanpa harus terikat dan terpaku pada aturan-aturan jika mereka bekerja pada orang lain. Pada awal dirintisnya usaha ini terdapat beberapa kendala. Yang pertama yaitu kurangnya modal, yang kedua yaitu terbatasnya alat, dan yang ketiga yaitu kurangnya karyawan. Karena pada saat awal didirikannya usaha ini, mereka hanya mempunyai 2 karyawan saja. Dan yang ketiga yaitu transportasi yang masih kurang memadai untuk mendistribusikan produk-produk mereka. Nah, lambat tahun, usaha ini pun mulai berkembang. Hingga saat ini, mereka mempunyai 6 karyawan tetap dan memiliki transportasi yang sudah memadai untuk memasarkan produk-produk mereka. Untuk bahan dasar pembuatan roti sendiri, mereka biasanya membelinya di pasar legi, seperti telur, tepung, gula, dan lain-lainnya. Dan untuk bahan-bahan mentah lainnya seperti pisang dan kacang, mereka biasanya mencari di produsen-produsen lainnya. Karena terkadang bahan baku itu harganya naik dan turun, untuk menyiasatinya mereka tidak mengurangi jumlah porsi kue mereka, tetapi dengan menaikkan harga dari roti mereka. Roti yang mereka produksi itu ada berbagai macam. Contohnya ada roti tiramisu, ada roti kacang, roti prok, roti bolu, bolu gulung, mandarin, terus ada roti kerupul, dan lain sebagainya. Dengan target pasar mereka yaitu orang-orang yang memiliki hajatan ataupun catering-catering yang membutuhkan roti untuk snack mereka. Untuk membuat suasana yang nyaman di tempat kerja mereka, mereka selalu menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam ketika mereka menerima customer, sehingga customer akan menjadi puas ketika mereka berbelanja di UMKM ini. Selanjutnya yaitu mereka selalu membuat nyaman para karyawannya, sehingga karyawan juga merasa betah dan senang ketika bekerja di sini. Mereka selalu memberikan gaji tepat waktu, memberikan fasilitas yang cukup, memadai kepada para karyawan, memberikan istirahat yang cukup, serta selalu memberikan motivasi dan dukungan moral kepada karyawan agar mereka selalu produktif. Untuk mengembangkan usaha ini, owner dari Wulan Bakery juga memberikan tips supaya pengusaha itu bisa berkembang dalam bisnisnya. Yang pertama yaitu selalu belajar pada senior atau orang-orang yang lebih ahli dalam bidangnya. Yang kedua yaitu selalu berusaha untuk menjalankan sholat tepat waktu dan sebisa mungkin melaksanakan sholat sunnah. Yang ketiga yaitu jangan lupa untuk sedekah. Yang keempat yaitu selalu pantang menyerah, karena jika menyerah usaha itu tidak akan maju. Dan yang kelima yaitu selalu berinovasi dalam mengembangkan bisnis, seperti contohnya memberikan jenis roti baru atau menciptakan rasa-rasa yang baru terhadap roti yang mereka miliki, sehingga customer juga tertarik untuk membelinya. Penyiapan dan pengolahan bahan dilakukan dengan menyiapkan bahan-bahan serta mencampurnya, kemudian diaduk di dalam mixer. Setelah itu dimasukkan ke dalam loyang. Selanjutnya yaitu proses pengovenan. Proses pengovenan ini dilakukan pada suhu tertentu pada oven agar roti dapat berkembang dan matang dengan sempurna.
Setelah roti matang, segera angkat dari loyang dan dinginkan agar saat dikemas tidak merusak plastik kemasan. Setelah itu, roti sudah dapat dikemas dan berikan kemasan yang tahan agar melindungi produk roti tersebut. Setelah itu, masukkan roti yang sudah dikemas ke dalam plastik tadi. Masukkan ke dalam kemasan yang baru agar terlihat indah dan rapi sehingga pembeli menjadi lebih tertarik. Keterkaitan antara hasil wawancara dengan materi pengantar bisnis yaitu konsep manajemen operasi dan produksi. Manajemen operasi dan produksi adalah kegiatan penggunaan sumber daya untuk menjadikan barang dan jasa. Syarat penting dalam menjalankan kegiatan operasi harus bersungguh-sungguh dalam melakukan proses transformasi, mulai dari bentuk bahan ke barang jadi. Proses transformasi terbagi menjadi dua, yaitu nyata dan tidak nyata. Sistem manajemen operasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Primary input atau bahan utama. 2. Faktor produksi seperti lokasi, tempat, gedung, penyimpanan, dana, dan tenaga kerja. Ketiga yaitu produk atau produk. Keempat yaitu proses. Kelima yaitu servis atau penyedia layanan. Jadi dengan adanya sistem manajemen operasi, setiap proses produksi yang dilakukan tidak akan mengecewakan konsumen dan memberikan jaminan yang dijanjikan. Selain konsep manajemen operasi, hasil wawancara tersebut juga berkaitan dengan materi konsep bisnis Islam. Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar bisnis Islam, Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya terdapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Prinsip bisnis dalam Islam yang berkaitan dengan hasil wawancara tersebut, yaitu yang pertama adalah transparansi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam masalah harga ataupun kualitas produk, itu UMKM tersebut menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Yang kedua yaitu persaingan yang sehat, karena UMKM tersebut memiliki kolega yang sama dengan UMKM yang lainnya yang saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan. Maksud dan tujuan dalam berbisnis dalam Islam yaitu 1. Mencari ridha Allah, 2. Memperoleh kesenangan Allah, 3. Mencari rahmat dari Allah, keempat mencari dan memperoleh pahala dari Allah, kelima yaitu berdimensi dunia dan akhirat, keenam yaitu bermanfaat dan dibutuhkan bagi kemaslahatan umat manusia, ketujuh yaitu mendatangkan berkah dan rezeki dari Allah bagi semua pihak. Selain itu, hasil wawancara tersebut juga bersinggungan dengan materi etika bisnis. Etika bisnis yaitu kode etik perilaku dalam perusahaan ataupun UMKM yang berdasarkan nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Dengan tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral dan memberikan batasan perilaku bagi para pengusaha dalam menjalankan bisnis supaya dapat menjalankannya secara jujur dan adil. Manfaat dari etika bisnis adalah 1. Meminimalisir terjadinya rasa tidak mau mengalah yang memicu perdebatan dalam internal maupun eksternal. 2. Meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat dengan UMKM atau perusahaan. 3. Dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan atau UMKM. Keempat, membangun citra positif kepada UMKM. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.